Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Semua baik, bahkan sangat baik. Segala kehidupan yang boleh kami alami hari-hari ini, kami perkatakan dengan penuh iman, semua baik. Terima kasih, bahkan shalom Tuhan turun di hari ini ya Bapak, 28 Juli 2026. Shalom Tuhan memenuhi setiap hati kami semua. Semua baik, hari ini adalah hari baik, hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh dengan rahmat Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau penuhi setiap kami dengan hadirat Tuhan. Engkau penuhi kami dengan hati yang baru. Kasih Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Bicaralah banyak bagi setiap kami ya Tuhan. Kami mau mendengar Tuhan bicara apa. Mengajar mendidik kami ya Tuhan Yesus. Supaya perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini dan ke depannya benar di dalam Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Dahsyat, Tuhan Yesus senantiasa dahsyat. Amin. Ya, tema kita pagi hari ini adalah semua hari adalah baik. Jangan dikutuk. Ya, semua hari itu baik. Jangan seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Tunggu hari baiklah. Takut sekali angka 13. Jangan angka ini. Angka yang ini lebih bagus. Itu pemikiran orang dunia. Bukan orang Kristen ini, bukan pengikut Kristus. Orang-orang yang pilih-pilih hari, pilih-pilih tanggal, pilih-pilih nomor, ya, nggak ngerti. Ada berkat melimpah tiap pagi. Pikirannya hanya hari baik. Nanti kita cari hari baik ya. Aduh, kasihan sekali orang-orang yang seperti ini. Buka kitabnya sudah di Matius 9, ayat yang ke-27. Jangan mengetuki hari, saudara ya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya. Sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukan ini?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Amin. Saudara, ketika Yesus meneruskan perjalanannya, jadi Tuhan Yesus sedang melayani. Ketemu nih sama 2 orang buta. Garis bawahi, 2 orang buta mengikutinya. Sekarang ini lagi buta apa? Pengertian buta di sini nih, arti yang pertama adalah buta secara fisik. Ya memang mungkin buta, mungkin dari sejak lahir atau mungkin karena, maaf ya, karena kecelakaan mungkin menjadi buta. Itu buta secara fisik. Buta yang dimaksud di sini selain itu adalah tidak mengenal kebenaran. Nggak ngerti firman. Kayak tadi itu loh ya. Cari hari baik. Dia nggak tahu kebenaran. Takut sekali angka 13. Dibilang bahwa hari ini hari sial. Nah itu tidak tahu kebenaran. Tidak mengerti kehendak Tuhan.
Jangan beli rumah tusuk sate. Nah, jadi tusuk apa? Nah, ini adalah tipe-tipe orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Jadi buta yang ketemu sama Tuhan Yesus ini adalah buta, mungkin buta tiga-tiganya. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Jadi kalau sekarang ini nih, kita itu tipe-tipe buta yang nggak tahu kebenaran, nggak tahu kehendak Tuhan. Buta tentang masa depan, kayaknya ngeblur banget, nggak tahu seperti apa. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah ini, mengikuti Yesus. Kita harus paksakan diri kita untuk mengikuti Yesus. Jadi, jangan buta semua-semuanya. Udah buta kebenaran, gak baca firman Tuhan, gak pelayanan, gak muji nyembah Tuhan, gak semuanya. Itu buta secara menyeluruh. Makanya kayak tadi, beli rumah itu mesti tusuk sate, pakai feng shui, percaya ramalan-ramalan, hari baik, angka-angka mesti yang ini, jangan yang itu. Tahun ini show-nya adalah show ini, pantas saya hidupnya sial. Buta orang yang kayak begini. Si orang buta ini mengikutinya. Namanya mengikuti, berarti ada di belakang roh, mengikutinya. Namanya mengikuti berarti geraknya Roh Kudus kemana ya diikutin. Kalau kita lagi buta seperti itu, mesti maksain diri. Ikutin kegerakan Roh Kudus. Kalau kita hari-hari ini benar-benar nggak ngerti lagi, harus kemana, ke kanan atau ke kiri, ngeblur, dan lain sebagainya, itu engkau harus paksakan dirimu, ikutin kegerakan itu. Roh Kudusnya kemana? Caranya gimana, Bu? Muji, nyembah Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman, lakukan. Mengikutinya. Lalu apa? Sambil berseru-seru. Berserunya nggak cuma sekali, tapi berseru-seru. Berseru-seru itu pakai suaranya keras, nyaring bunyinya. Kita mengikut Yesus bukan mingkem, tetapi kita berseru. Berseru untuk apa nih? Panggil namanya. Sekalipun mereka buta, tetapi mereka bisa mencium aroma kehadiran Yesus. Kita hari-hari ini lagi buta akan masa depan. Kalau kita nggak punya karunia mencium aroma kehadiran Yesus, kok parah kehidupanmu. Alami namanya hadirat Tuhan. Alami namanya kasih Tuhan itu. Alami, saudara. Kita mesti ngerti hadirat Tuhan. Contoh nih, misalkan. Tiba-tiba nih tengah malam, engkau nggak bisa tidur. Biasanya bisa tidur. Tiba-tiba nggak bisa tidur. Kemudian bisa ngerti, oh Tuhan kayaknya mau bicara nih. Bangun dari tempat tidurnya, lalu duduk, Tuhan, engkau mau bicara apa? Karena ini sudah jam malam, biasanya saya bisa tidur. Sekarang saya nggak bisa tidur. Tuhan, engkau mau bicara apa? Ini artinya orang ini mengerti aroma kehadiran Roh Kudus. Ada yang berbeda malam itu. Ada yang nggak sama malam itu. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, engkau mau bicara apa? Ini disebut mengikuti Yesus. Yang kedua, buta, benar-benar buta semuanya, tetapi berseru-seru ini. Berseru-seru. Artinya bahwa seruan memanggil Yesus itu gak cuma sekali dua kali, tetapi berkali-kali. Mengapa? Sadar dirinya buta. Kita sadar gak diri kita? Tanpa Tuhan kita bisa hidup atau tidak? Sadarkah kita punya pemikiran bahwa tanpa pimpinan Tuhan gak bisa apa-apa? Sadar atau tidak? Kita sadar gak sih? Kalau kita gak saat teduh, bisa gak kita hidup? Ini adalah pemikiran yang sederhana. Memulai hari baru selalu bersama dengan Tuhan. Ketika kita tidak memulai hari baru bersama-sama dengan Tuhan, kita buta berarti. Si orang buta ini nih sadar betul bahwa
Saya buta, saya tidak bisa apa-apa. Saya memilih untuk mengikuti Yesus. Saya memilih untuk berseru-seru panggil namanya sampai Yesus membalikkan badannya. Untuk melihat saya punya keadaan bahwa saya buta Tuhan, saya butuh Engkau. Adakah level kekristenanmu sampai seperti si orang buta ini? Mengharapkan Yesus membalikkan badannya, melihat keadaan kita, lalu Yesus mendengar seruan kita. Adakah level kekristenan kita seperti itu? Si orang buta ini, mereka buta ini tidak langsung bilang, Tuhan, Tuhan, aku ini buta, Tuhan. Yesus, Yesus, tolong, tolong, tolong. Saya buta. Enggak. Mereka tahu diri. Mereka paham betul bahwa mereka tidak bisa apa-apa. Makanya yang diikutin adalah Yesus. Namanya ngikutin itu kan pasti dari belakang, toh? Kalau kita nggak bisa ngikutin Yesus hari-hari ini, jangan heran kalau engkau ketakutan. Kalau kita nggak ngikutin Yesus hari-hari ini, jangan heran kalau engkau nggak burn out. Kalau engkau nggak ngikutin Yesus, kegerakannya Roh Kudus ini ada kemana? Engkau akan buta, beneran buta. Kalau engkau nggak tahu jalan tanpa map, bisa nggak? Kalau engkau nggak tahu jalan tanpa bertanya sama orang, bisa tidak? Tidak, tentu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah ngikutin pergerakan Roh Kudus itu. Lalu berseru-seru dan kemudian kasihanilah kami, hai anak Daud. Kalau pengen ketemu sama Tuhan Yesus itu, lihat urutan ini. Lihat urutannya. Gak ngerti apa-apa tuh gak masalah loh saudara. Kita gak tahu masa depan kita seperti apa itu gak masalah. Tidak semuanya kita tuh harus tahu semuanya secara detail. Enggak. Kalau kita mau Tuhan menuntun dalam hidup kita, gak selalu apa-apa Tuhan kasih aku tanda. Ini pekerjaanmu atau tidak. Tuhan kasih aku tanda. Ini bisnis usahaku atau tidak. Loh gak selalu harus begitu. Gak selalu harus pakai tanda. Urutanmu benar aja, gak masalah. Ini, dua orang buta itu mengikuti. Kalau kita nggak mengikuti hari-hari ini, buta-buta aja terus. Bahkan kita tidak bisa mencium aroma. Kapan kita nyembah, kapan kita muji nyembah Tuhan, kapan kita berdoa, kapan kita berpuasa, pasti kok nggak tahu. Ikutin. Lalu, berseru-seru, sikap hatinya benerin. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Jadi kita tuh mesti sadar diri bahwa kita hidup itu nggak bisa tanpa belas kasihan Tuhan. Ngapain meributkan hari? Ini tanggal 13, hari sial. Rumah kami cekcok karena rumah kami tusuk sate. Loh apa hubungannya? Bisnis saya ancur-ancuran karena CEO tahun ini nggak sesuai. Makanya bisnisnya ancur-ancuran loh. Apa hubungannya? Kita ditipu cara berpikir. Kita sudah menyaratkan kehidupan kita seperti pemikiran dunia. Bahkan untuk menikahkan anak aja, kita perlu namanya hari baik. Hari baik yang seperti apa? Hari baik menurut pikiran kita atau menurut pikiran Tuhan? Hati-hati loh saudara. Spirit okultisme itu dimulai dari apa? Cara berpikir yang salah. Tahun ini CEO apa? Minggu ini bintangku ngomong apa? Hati-hati spirit okultisme. Pasti nggak banyak yang tahu ini. Spirit okultisme itu apa toh? Menghadirkan kuasa jahat di dalam kehidupan kita. Jadi spirit okultisme itu nggak melulu soal dukun, nggak melulu soal itu. Nonton film horor itu okultisme. Percaya horoskop, percaya shio, percaya tentang feng shui, itu okultisme. Apa dampaknya? Pemikiran kita sama seperti pemikiran si spirit itu. Makanya si penderita buta ini ngikutin Yesus.
Semua hari baik, semua waktu itu baik. Kalau kita nggak mengikuti Yesus, pemikiran kita pasti akan begitu. Jangan pilih angka 13. Itu angka sial, angka bokek, angka tidak keberuntungan. Hati-hati. Kalau pagi hari ini kau mendengar itu, engkau nggak bertobat sampai hari ini, spirit itu akan mengikat engkau. Hasilnya apa? Namanya aja okultisme. Pikirannya pikiran roh jahat. Pelajari okultisme. Hari ini bintang saya ngomong apa? Itu bintang saya nih. Baru seliweran di dalam kepala aja nih. Engkau sudah mempercayai perkataan-perkataan setan daripada Tuhan. Si penderita buta ini lebih memilih mengikuti Yesus. Sekalipun mereka tidak tahu arahnya, tetapi mengikuti Yesus pasti selamat. Makanya berseru-seru. Kalau nggak tahu arah, ya bilang, Tuhan kasihani kami nggak tahu arah. Tuhan kasihani kami kondisinya seperti ini. Tuhan kasihani kami. Loh, kita punya Tuhan Yesus kok. Kok masih percaya ramalan? Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu. Ini rumahnya orang buta atau bukan? Bukan. Masuk ke sebuah rumah, bukan rumah mereka loh ini. Si penderita buta ini pun tetap masuk ke rumah itu. Artinya apa? Tahu kemana Yesus melangkah? Ikuti. Di dalam keadaan kita yang sekarang ini, Roh Kudus geraknya kemana? Ikuti. Caranya tahu bagaimana? Lebih tekun. Kalau doamu cuma 5 menit, percuma saudara. Anda nggak akan pernah mengenal siapa Tuhan kita. Orang menikah aja butuh waktu bertahun-tahun kok buat mengerti pasangan kita. Apalagi Tuhan. Butuh tiap hari mencium aroma kehadiran Tuhan, itu butuh tiap hari. Ini pikiran Tuhan, pikiran saya atau pikiran setan. Kita perlu latihan. Si penderita buta ini tetap ngikutin Yesus ada di mana. Yesus tahu keadaan kita. Yesus tahu mereka buta. Tahu banget. Makanya kalimat pertanyaannya yang disampaikan Yesus apa? Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu? Coba tanya pada diri sendiri. Anda percaya Tuhan Yesus atau percaya sama ramalan yang kau pikirin itu? Engkau percaya sio? Engkau percaya ramalan-ramalan? Engkau lebih percaya kepada buku primbon? Oh, orang itu meninggal hari Sabtu ya. Wah, bahaya itu. Nah, udah. Saya mimpi kejatuhan cecak. Wah, bahaya itu. Nah, ini kan pemikiran okultisme ini. Pemikiran okultisme, hati-hati loh saudara. Diseret sama pemikiran setan. Kok nggak sadar? Doa begini-begini sampai mau muntah kayak apapun. Selama engkau percaya okultisme, tetap pikiranmu akan diseret sama setan. Doamu sia-sia. Kalimat pertanyaan Yesus, percayakah kamu? Anda yang mau menikahkan anak, percayakah kamu bahwa semua hari itu baik? Anda mau bangun rumah, Anda mau bikin usaha, Anda mau apa? Percayakah kamu bahwa semua hari adalah baik? Dari hari Senin sampai hari Senin berikutnya. Percayakah kamu bahwa semua itu, mau harinya apa, tanggalnya berapa, jamnya berapa, percayakah kamu? Saya tantangin saudara. Nggak setuju nggak apa-apa. Tapi saya ingetin. Spirit okultisme itu nyetir isi pikiran. Tidak percaya Tuhan, tapi percaya pada pikirannya setan. Apa yang kau takutkan dari rumah tusuk sate? Coba saya tanya. Apa?
yang ditakutkan dari semua itu? Rumah tusuk sate kok takut? Apa yang kau takutkan di kitab Ayub, itu yang terjadi. Karena pikiranmu udah disetir sama setan. Saya mau menikahkan anak, Bu, tunggu tanggal baik. Lalu diskusi, cuman ketemu sama calon mertua, cuman buat apa? Calon besan, cuman buat apa? Menentukan hari baik. Hari baiknya menurut siapa? Mengapa pernikahan-pernikahan di awal mengalami kehancuran? Karena membuka portal setan untuk masuk dalam kehidupan kita. Diawur-awurin, hati-hati sama gaya-gaya adat. Diawur-awurin apa tuh namanya, beras lah, apa, segala macam itu. Percayakah kamu, Tuhan katakan? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukan semuanya itu? Yang suka bilang hari sial siapa? Jangan angka 13. Percayakah kamu bahwa aku, kata Tuhan, bisa melakukan semuanya itu? Engkau lebih takut sama ramalan daripada apa kata Tuhan. Engkau lebih takut waktu baca horoskop. Engkau lebih takut daripada apa yang Tuhan bilang. Percayakah kamu? Aku bisa melakukan semuanya itu. Pertanyaan Tuhan Yesus ini menguji kualitas iman si yang buta ini. Kalau cuma doa. Oh, rapasyikar Allah. Tapi tiba-tiba, ini sionya apa ya? Yalah, bahasa rohnya buat apa? Doa nih tiap hari. Wah, doa, ikut Zoom gitu ya. Pagi-pagi ikut doa, buka Zoom, ikut doa. Lalu kemudian ikut ini. Engkau tidak percaya. Saya punya salah satu konseli. Sampai ikut ini, ikut itu. Wah. Sampai melukat pun diikutin. Hipnoterapi diikutin. Yoga diikutin. Iblis pun tahu kita ketakutan. Makanya berapa sering saya kasih tahu. Iblis tahu banget kita itu orang kuat atau orang takut. Iblis tahu sekali. Jadi iblis itu tidak takut kita lipat tangan begini. Iblis melihat yang di dalam diri kita itu yang tidak kelihatan. Keintiman itu iblis takut sekali. Keintiman kita dengan Roh Kudus itu yang membuat iblis gentar. Takut sana. Tolong Pak Pendeta, Bu Pendeta, tolong doakan saya. Semua hamba Tuhan ditelepon ini semua. Saking takutnya. Mengapa tidak mengalami terobosan? Karena iblis tahu engkau ketakutan. Semakin engkau sering takut, semakin iblis mepet habis di samping kanan kirimu. Iblis juga nggak takut kita baca firman Tuhan. Karena iblis melihat apa yang ada di dalam diri sini. Ya elah, engkau aja takut. Apa sih doa-doa? Ikut saat teduh Bugatti tiap hari. Iblisnya juga tertawa. Allah, engkau juga takut. Live-nya selesai juga engkau balik takut lagi. Karena engkau tidak menjawab pertanyaan Tuhan ini. Percayakah kamu bahwa aku, kata Tuhan, bisa melakukan semuanya ini? Udah doa, Bu, Tuhan nggak tolong. Udah doa, Bu, Tuhan nggak tolong. Itu aja sudah kalimatnya, udah salah. Meremehkan kualitas Tuhan, lalu engkau tidak percaya Tuhan, tapi engkau takut dengan sendirinya. Sudah doa, Bu, tapi pintu mujizat belum terbuka. Lalu kemudian engkau mengalami ketakutan, lalu kemudian engkau insomnia, lalu engkau nggak bisa tidur, engkau terus takut nggak bisa makan, lalu kemudian engkau sakit, mengalami kelemahan tubuh. Nah sudah, portal ketakutannya kau buka, iblisnya masuk toh. Percaya tidak, Tuhan bisa melakukan itu. Kalau semua hari itu baik, berarti ada kebaikan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jangan bilang kalau hari ini
Seakan-akan gak ada pertolongan, lalu kita bilang, apaslah kita. Percayakah kamu Tuhan bisa melakukannya? Apa itu apas? Apa itu apas? Saya ditakdirkan miskin, Bu. Saya ditakdirkan, apa namanya ya? Saya ditakdirkan bercerai, Bu. Loh, ini apa ini? Anda kaya atau miskin itu pilihan. Anda menikah atau enggak itu pilihan. Anda bercerai atau enggak itu juga pilihan. Tidak bisa atas kehendak Tuhan saya menikah kembali. Ngawur. Atas kehendak Tuhan, Bu, saya bercerai. Puji Tuhan, Bu, saya dapat lagi pasangan dari Tuhan. Ngawur. Karena engkau selalu berpikir, tipe-tipe yang kayak begini nih. Tipe-tipe penakut. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Apa yang menyebabkan mereka begitu mudahnya percaya? Karena dari awal mereka sudah benar. Mereka sadar diri bahwa mereka buta, mereka perlu tuntunan Roh Kudus, mereka ngikutin Tuhan ada di mana, makanya waktu ditanya sama Tuhan, mereka bisa menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Kenapa? Karena waktu mereka berseru-seru di hadapan Tuhan, ada Yesus di dalam hidup mereka. Buktinya apa? Coba lihat bagaimana mereka tuh bisa sembuh. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, perhatikan, jadilah kepadamu menurut siapa ini? Menurut imanmu. Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kita punya iman. Saat itu kita kemarin ngomongin tentang murid Tuhan Yesus yang ketakutan kan di dalam perahu. Perahunya nih digoncang-goncang nih sama badai. Yang menyebabkan mereka takut terhadap badai apa? Kualitas iman. Apa buktinya? Mereka turun, mendapati Yesus lagi bobok cantik. Lalu kalimatnya yang keluar apa? Tuhan Yesus, tidakkah engkau melihat bahwa kami binasa? Imanmu mati di situ. Ini hari sial, ini hari tanggal tidak baik, itu imanmu mati. Jangan ambil angka 13. Jangan ambil angka yang ada 3-nya. Jangan ambil angka yang ada ininya. Rumah mesti lurus begini. Jangan begono, jangan begono. Imanmu mati. Sudahlah, tidak usah debat sama saya. Imanmu mati. Mengapa susah sekali mengalami terobosan? Karena kita suka tidak percaya terhadap kuasa Tuhan. Kita selalu merendahkan kualitas Tuhan. Keadaan susah kayak begini, mana bisa sih dapat pekerjaan? Karena kita sudah taruh di dalam pikiran sini, keadaan susah, pasti susah dapat pekerjaan. Firman Tuhan, kau sandingkan sama logika berpikir kita, nggak masuk, Pak Bu. 5 roti dan 2 ikan aja akan kita anggap sebagai dongeng murahan. Waktu kita apa? Waktu kita tidak percaya sama Tuhan. Saya sering sekali baca berita, 3 hari nggak makan, nggak punya beras. Beberapa hari nggak makan sampai kurus kering, nggak bisa makan. Makan itu kan sebenarnya sesuatu hal yang sederhana atau itu. Makan, minum itu kan hal yang sederhana. Pertanyaannya, coba pikir pakai logika, bagaimana bisa orang nggak bisa makan? Kita punya lutut, kita punya tangan, kita punya mulut, kita punya mata, kita punya telinga, dipakai nggak semuanya itu? Tuhan menciptakan pagi dan petang, sekali ngomong, jadilah pagi, jadilah petang, jadi. Tuhan mengajarkan kita pakai mulut buat berdoa. Tuhan ajarkan kita punya lutut buat bertelut. Buat sujud nyembah Tuhan, kita doa atau tidak? Loh, ini bukan soal saya kaya atau sana miskin, atau saya miskin atau sana kaya. Enggak, bukan soal kaya miskin. Kaya miskin itu hanya sekedar mindset aja. Susah Bu Keti.
Mau beli pulsa aja susah. Aduh, ini banyak banget nih yang DM sama saya tuh kayak begitu. Susah Bu Keti, mau beli beras aja susah. Karena engkau selalu berpikir susah, makanya engkau akan susah beneran. Selalu baru setiap pagi. Saya tuh suka sekali loh nyanyi lagu ini. Selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Yang baru apa? Rahmatnya. Kita ngerti tidak rahmat Tuhan itu? Kok iso-iso nih sampai tidak bisa makan? Kita suka merendahkan Tuhan tidak? Kita suka ngomongin jelek Tuhan tidak? Kita suka ngata-ngatain firman Tuhan tidak? Kita sering kali mengutuki hari kita. Setiap pagi rahmat Tuhan itu selalu baru. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Yang nyiptain lagu ini, waktu dapat lagu ini, keadaannya lagi gak baik-baik aja. Makanya keluar lirik semua baik. Yang terjadi di dalam hidup kita, semua baik, terciptalah itu lagu. Suatu hari Pak Niko Nyator Harjo menciptakan lagu Segala puji syukur hanya bagimu Yesus, sebab engkau layak dipuja. Waktu Pak Niko nyiptain lagu ini, keadaan Pak Niko lagi habis-habisan. Kalimatnya yang keluar liriknya apa? Segala puji syukur. Berani tidak kita mengagungkan Tuhan dikala semuanya habis? Berani tidak kita mengakui kebesaran Tuhan dikala semuanya nggak ada? Kita lebih memilih, aku apes. Aku dilahirkan miskin. Aku dilahirkan kondisinya kayak begini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian atau mulutku penuh dengan maki-makian. Yang membuka, yang menyebabkan mujizat tidak terbuka dalam kehidupan kita bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita, tapi mulut kita nggak bisa kita jaga. Tanpa kau sadari kau mengutuk harimu. Ya pun kere amat sih hidup gini-gini amat. Mana cukup sih Bu, gaji suami cuma segini. Nah itu. Jadi yang menyebabkan si penderita buta ini nih bisa sembuh karena apa? Tuhan menjamah itu tuh karena apa? Bukan karena Tuhan menjamah loh saudara. Bukan loh. Yang menyebabkan mereka buta lalu kemudian bisa melihat itu bukan karena Tuhan menjamah. Tapi jadilah kepadamu menurut imanmu. Semua orang punya iman. Jadi bukan karena Tuhan menjamah. Makanya seringkali saya bilang, jangan dikit-dikit cari hamba Tuhan. Dikit-dikit cari hamba Tuhan. Yang mesti kau perhatikan adalah kualitas kau punya iman. Apalah arti 1000 hamba Tuhan kau datangin, tapi kalau imanmu kerdil, tetap aja mati. Jadi, yang membuat orang buta ini bisa melihat, karena ini loh yang tadi dia, dari awal mereka sudah ngikutin Yesus. Dari awal mereka berseru-seru kepada Yesus. Dari awal mereka punya sikap hati, memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Kasihani kami, hai anak Daud. Kasihani kami, hai anak Daud. Itu tuh artinya apa toh? Menyadari bahwa dirinya tuh gak bisa apa-apa. Aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku gak bisa mengawali hari tanpa Tuhan. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Itu artinya tuh kayak gitu. Makanya yang menyebabkan mata mereka jadi celik kembali, jadi bisa melihat kembali bukan karena dijamah, tapi karena kualitas imannya teruji. Itulah loh kalimatnya, pertanyaannya Yesus adalah, percayakah kamu kepadaku? Percayakah kamu bahwa aku bisa melakukan semuanya ini? Jadi bukan karena enggak Tuhan tolong.
Utang saya banyak, Bu. Gak lunas-lunas. Karena dari awal engkau gak ngikutin Yesus. Dari awal engkau gak ngikutin kegerakan Roh Kudus. Terima aja kalau gitu konsekuensinya, utangmu yang banyak itu, terima aja. Berarti kondisinya engkau lagi buta kebenaran, engkau lagi buta tentang masa depan, sekarang perbarui dirimu, ikutin dari belakang nih. Kayak si orang buta ini. Ikutin dari belakang sekarang. Penderitaan yang kau alami itu adalah konsekuensi dari ketidaktaatan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak tolong. Tuhan tolong tapi tunggu dulu. Tuhan lagi lihat kualitas kita punya iman. Kalau dikit-dikit kita minta tolong, langsung Tuhan tolong, langsung Tuhan tolong, langsung Tuhan tolong. Udahlah, iman kita nggak akan pernah bisa teruji. Paham ya, saudara? Jadi, kata menjamah itu Tuhan sengaja sentuh. Kenapa? Karena Tuhan mendengar seruannya, Tuhan melihat bahwa orang buta itu ngikutin dia terus-menerus, dan Tuhan juga melihat bahwa sikap hatinya benar. Makanya tangannya menyentuh orang itu artinya menjamah. Jadi ada kesengajaan. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus itu menjamah? Supaya terjadi breakthrough. Supaya terjadi terobosan dalam hidup kita. Jadi pikirannya kenapa saya suka mengajarkan fokusmu jangan kepada mujizat. Fokuslah kepada kualitas imanmu itu. Karena iman selalu berkaitan sama keintiman dengan Tuhan. Iman itu selalu berkaitan terhadap pujian penyembahan. Iman itu selalu berkaitan sama kualitas kita punya jam doa. Ngerti kan kenapa saya suka ngomong begitu? Ini loh. Ya. Jadi Yesus itu bertindak karena apa? Ini tadi. Dari ayat yang ke-27 sampai 28 Yesus melihat mereka-mereka yang buta itu. Kayak begitu. Makanya Tuhan tolong. Ya. Jadi kalau Tuhan belum menolong, sebenarnya saya tuh nggak setuju sih kalimatnya Tuhan belum menolong tuh nggak setuju. Pintu mujizat itu sudah terbuka. Yang benar itu adalah persoalanmu mungkin belum selesai, tapi Tuhan lagi selesaiin yang lain-lain. Mujizat itu sudah pernah ada dan pasti ada. Yang dirubah Tuhan pasti ada. Cuma karena mata kita itu hanya melihat satu persoalan, engkau nggak melihat bahwa Tuhan mengubah yang lain-lain itu. Paham ya, saudara ya? Bagaimana kita harus berpengharapan kepada Tuhan? Caranya seperti apa? Ini. Seperti ini. Ya. Yang suka curhat sama saya, sorry to say, saya tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang cuma curhat. Saya ada live saat teduh tiap hari, ikutin saja. Nanti Anda akan sembuh. Ikutin saja, nanti Anda akan pulih dengan sendirinya. Makanya saya tidak akan pernah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya curhat-curhat. Itu hanya perasaan-perasaan. Ikutin. Makanya ikutin. Semua live saat teduh saya berupa pengajaran. Selesai praktek. Anda akan pulih dengan sendirinya. Anda akan kuat dengan sendirinya. Ya. Fokuslah kepada kualitas iman. Jangan pada persoalan. Ya. Semua baik. Ayo semua. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Ayo beriman semuanya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami percaya semua baik. Hari ini, hari kemarinnya lagi, hari ke depan, kami katakan semuanya baik. Tanggal apa saja, hari apa saja, kami perkatakan dengan penuh iman, semua baik.
Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Tuhan perintahkan mari kita bersuka cita. Jangan katakan apes, jangan katakan kere, jangan katakan bahwa ini hari sial. Tetapi biarlah shalom Tuhan turun atas setiap hari-hari kita. Semua, ya Tuhan, kami berdoa biarlah hari-hari ini kami semakin memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan bicara apa, mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, buat pengajaran pagi hari ini. Kami akan melihat ke depan, segala sesuatunya baik. Dan pasti baik dalam kehidupan kami. Terima kasih, urapi setiap kami Tuhan. Kurapa shikarala takanaya rala rabaya shikere pekere. Urapa sakarala rabatakana ya rala rabaya shakarala wala wala wala. Urebe sekere pekere takanaya rala rabaya shakarala rabaya raba. Oh yes Lord, semuanya baik. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kami yang ikut live 104 orang ini ya Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir atas setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami orang-orang buta yang dimampukan Tuhan untuk terus ngikutin Tuhan. Sekalipun kami nggak ngerti apa-apa, tapi kami mau ngikutin Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pimpin langkah kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu sama-sama. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari dan sampai selama-lamanya. Shalom Tuhan ada di hari baru ini. Berkat Tuhan turun memenuhi setiap kami. Apa saja yang kami kerjakan, perkenanan Tuhan turun. Sehingga kami berhasil apapun yang kami olah, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami jual, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, dalam nama Tuhan Yesus, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Papa. Saya melihat di sini ada seorang perempuan. Kau sedang hamil. Dan kau mengalami keadaan perekonomian yang kurang baik. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melihat air matamu. Jadilah tenang hai jiwa. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan berkuasa atas hidupmu. Berkuasalah ya Tuhan. Atas jiwa seorang ibu yang sedang hamil ini. Diberkati oleh kekuatan Tuhan. Kekuatan yang baru menyertainya. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhan turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Yes. Sudah. Selesai. Sampai ketemu besok pagi ya, saudara. Ayo. Berkati hari ini sebagai hari yang diberkati Tuhan. Ya. Semua baik. Semua baik. Dan Yesus berkati semua. Shalom. Shalom. Shalom.